Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang tidak terbatas. Kami tidak mampu memahami dengan pikiran kami yang terbatas. Itulah sebabnya kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kiranya berkenan memberikan kami iluminasi atau pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang baik dan tetap merindukan firman Tuhan. Dan hari ini ada tema yang sudah ditentukan oleh PGI. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memberikan tema lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Itulah tema kita. Lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Sebuah tema yang sederhana, namun tentu sangat mendasar. Karena semua manusia membutuhkan makanan, begitu ya? Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, isu atau berita tentang kelaparan itu seringkali mengisi ruang berita, baik secara media online, media elektronik maupun media cetak. Kita sering mendengar ada bangsa tertentu yang mengalami kelaparan. Ada yang mengalami busung lapar. Ada banyak yang menderita kelaparan, bahkan meninggal karena kelaparan. Salah satu artikel yang saya baca tahun lalu, tahun 2020, ya masih tergolong baru ya, bahwa bencana kelaparan banyak terjadi di belahan dunia ini. Di Asia, di Afrika, itu paling banyak bencana kelaparan. Kenapa? Karena kebutuhan pangan atau kebutuhan makanan yang tidak terpenuhi. Kemudian baru-baru ini ada berita juga yang menyatakan bahwa selama masa pandemi di tahun 2020 ada sekitar 7 juta orang meninggal karena kelaparan. Termasuk di dalamnya 10.000 anak-anak setiap bulannya meninggal di masa pandemi COVID-19. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berita ini benar, tentu ini sangat menyedihkan. Saudara, kembali kepada tema kita. Apa yang dapat kita pelajari berkaitan dengan tema kita, lapar mengingatkan kerapuhan manusia? Pertama, bahwa manusia adalah ciptaan yang terbatas, rapuh adanya. Alkitab mencatat bahwa manusia memang adalah ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak terbatas, tetapi manusia adalah ciptaan yang terbatas.
manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Tetapi kemudian dijelaskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Lalu kemudian diberikan nafas kehidupan. Maka jelas manusia secara fisik, secara jasmani mengalami kerapuhan. Secara jasmani manusia bisa mengalami kelaparan, bisa mengalami kehausan, bisa mengalami sakit penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada kematian tentunya. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, Tuhan menyediakan makanan bagi manusia, karena memang manusia bisa lapar dan membutuhkan makanan. Di sana disebutkan Tuhan menyediakan makanan bagi manusia, yakni segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Tetapi kemudian secara rohani, manusia pun membutuhkan firman Tuhan yang dapat memuaskan rohnya atau jiwanya. Namun, saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerapuhan manusia itu semakin menonjol. Manusia mengalami kelaparan bukan lagi hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Kerapuhan manusia karena dosa membuat manusia tidak berdaya sama sekali untuk bisa menyelamatkan dirinya dari segala perbudakan dosa. Yang ada adalah bahwa manusia karena dosa berada di bawah maut ataupun kebinasaan. Di sisi lain, kerapuhan manusia membuat manusia harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan, bahkan memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia yang sudah rapuh karena dosanya. Nah, ini hal yang pertama. Jadi sekali lagi bahwa manusia adalah ciptaan yang terbatas, rapuh adanya. Tapi yang kedua, Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang menderita. Jikalau kita memperhatikan Injil Markus, pasal 1, ayat 1. Maka di sana Markus mulai memperkenalkan Yesus Kristus. Disebutkan di sana, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia. Allah yang menjadi manusia dan turut merasakan kelemahan manusia. Secara khusus dalam bacaan kita, Markus 1 ayat 9 sampai 15, sebenarnya ini sudah pernah dibahas pada khotbah sebelumnya, beberapa minggu yang lalu. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ada tahapan yang dialami oleh Yesus sebelum Dia memulai pelayanannya secara full sebagai seorang hamba. Bahwa di sini disebutkan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, sekaligus menyatakan kesiapannya untuk memulai pelayanan. Dan dalam peristiwa baptisan dinyatakan perkenanan Allah. Di sana ada Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi juga di sana ada kehadiran Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang menyatakan topangannya kepada Yesus di dalam pelayanan. Kemudian tahapan berikutnya setelah Yesus dibaptis, Yesus dicobai di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Kemudian dicobai oleh iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disebutkan di sini bahwa laparlah Yesus. Yesus lapar menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia seperti saudara dan saya. Jadi kalau ada pemahaman bahwa Yesus itu bukan manusia, tentu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Yang benar bahwa adalah Yesus itu adalah manusia, tetapi Dia juga adalah Allah. Yesus memiliki dua natur di dalam dirinya. Dan di dalam kemanusiaannya, Ia pun berpuasa sebagai bentuk
penyangkalan diri terhadap keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi bukan hanya itu. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi musuh yang berat. Oleh karena itu, memang dia harus mempersiapkan dirinya, lahir dan batin. Sehingga ketika ia dicobai, kita tahu dari Alkitab, ia mengalahkan iblis. Bahwa Yesus mengalami kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat tahapan berikutnya. Setelah Yesus dicobai, kemudian Yesus mulai melayani di Galilea. Ayat 14 sampai 15. Ia memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Bahwa hanya melalui pertobatan dan iman kepada Injil, kepada Yesus Kristus, maka manusia yang rapuh itu dapat memperoleh kekuatan dan kepastian keselamatan. Yesus mengundang manusia yang lapar dan haus. Yesus mengundang manusia yang rapuh untuk datang kepadanya, supaya memperoleh kelegaan, supaya memperoleh kelepasan, supaya memperoleh shalom, damai sejahtera. Maka dia berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, bagaimana sikap manusia yang lapar dan rapuh? Ini bagian yang ketiga. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan kisah atau peristiwa kelaparan yang melanda bangsa tertentu. Katakan saja seperti pada masa Yusuf di Mesir. Terjadi kelaparan yang hebat. Bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi 7 tahun lamanya. Banyak orang menderita karena kesulitan bahan makanan. Termasuk keluarga Yakub. Semua anak-anaknya juga berjuang untuk bisa mendapatkan bahan makanan. Akhirnya mereka pun pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena di Mesir, Yusuf sebagai seorang pemimpin sudah mempersiapkan lumbung-lumbung yang penuh dengan bahan makanan. Itu sangat luar biasa ya, Tuhan memberikan dia hikmat. Sehingga ketika terjadi kelaparan, bangsa itu tetap memiliki persediaan yang cukup, bahkan bisa berbagi atau menjual kepada bangsa-bangsa lain yang datang mencari bahan makanan. Tetapi kelaparan itu memang tidak menyenangkan. Karena kelaparan itu bukan hanya membuat menderita, tapi bisa mendatangkan kematian. Itu salah satu contoh di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika masa Yesus, di dalam perjanjian baru juga kita pernah menemukan kisah ribuan orang yang lapar. Dicatat di dalam kitab Injil. Ada ribuan orang yang datang kepada Yesus karena mereka kelaparan. Ya. Tapi kemudian di sana Yesus menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya. Tetapi kemudian Yesus juga menegur orang banyak. Kenapa? Karena mereka mau mengikut Yesus, ternyata karena ada mujizat, karena ada makanan. Hanya karena mereka makan roti dan kenyang, kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita memiliki dua rasa lapar. Lapar secara jasmani, dan kita membutuhkan makanan secara jasmani. Butuh roti. Kalau sekarang kita butuh ya nasi dan teman-temannya, begitu ya. Kita membutuhkan itu secara teratur tiap-tiap hari. Tetapi juga secara rohani, manusia membutuhkan makanan rohani yang mengharuskan bahwa manusia harus datang kepada Tuhan.
Karena manusia membutuhkan firman-Nya. Maka sikap manusia yang lapar dan rapuh haruslah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mau meresponi undangannya, meresponi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, seharusnya kita datang kepada Tuhan. Merendahkan diri, mengaku dosa, dan sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di sanalah kita akan merasakan kekenyangan ataupun kepuasan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan firman. Kita membutuhkan Yesus yang dapat memberikan kita kepuasan, memberikan kita kekenyangan, bukan saja secara jasmani, tetapi terutama secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita simpulkan melalui firman Tuhan hari ini? Bahwa manusia memang rapuh, bisa lapar dan haus, bahkan bisa mengalami kematian. Namun bagi orang percaya, kelaparan bahkan kematian tidak akan memisahkan kita lagi dari Allah yang hidup. Karena Yesus berkata bahwa ketika kita datang kepadanya, Dia memberikan kelegaan. Maka dalam kehidupan kita, sekalipun ada tantangan, ada penderitaan, ada kesusahan seperti saat ini, jangan lupa, Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir tentang makanan ataupun minuman. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya yang terutama yang ditekankan oleh firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, sebagai manusia, Dia juga menderita. Tetapi selalu yang diutamakan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dipuaskan di dalam Yesus, maka kita pun haruslah menjadi orang-orang yang juga bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang sementara berada di dalam kelaparan. Bukan saja lapar secara fisik, secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Tugas kita adalah kita melakukan pelayanan misi secara holistik. Gereja ada di tengah dunia ini untuk menjalankan misi Tuhan. Bahwa kita memang harus memberi pertolongan kepada orang yang susah. Sebagaimana tadi di dalam petunjuk hidup baru. Bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberikan tumpangan kepada orang asing, orang yang telanjang diberi pakaian, yang terpenjara, dan penderitaan lainnya. Tuhan mau supaya kita peduli kepada orang-orang yang susah, yang menderita, yang kelaparan. Yesus berkata, kalau kamu melakukan, menolong orang yang paling hina ini, maka kamu melakukannya untuk aku. Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tetapi bukan saja memberikan pertolongan secara fisik, secara jasmani. Tugas kita adalah juga memberitakan Injil, memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya di dalam Dialah kita akan memperoleh kemenangan yang sesungguhnya, kekuatan yang sejati. Maka setelah kita ada di dalam Tuhan, kita melaksanakan apa yang merupakan perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi garam dan terang, memberitakan firman-Nya, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki
rasa lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh senantiasa merindukan Tuhan. Sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Tetapi juga orang yang mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kuat karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Kuat karena Tuhan yang senantiasa menopang kita dalam segala keadaan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, memohon supaya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami senantiasa memiliki rasa